Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dimas Blogger. Nah, kali ini saya akan membahas yaitu tips dan trik menaikkan penjualan icon tuh di Microstock. Salah satu contohnya itu adalah Icon Finder. Tapi trik ini bisa juga dipakai untuk semua situs icon ya teman-teman, baik itu Flaticon, Danon Project, kemudian Icon Scout. Nah, kalau misalnya teman-teman belum ada akunnya di The Non Project, kemudian Icon Finder ataupun yang Flaticon itu linknya ataupun di Shutterstock saya cantumkan di link deskripsi di bawah ya teman-teman. Nanti silakan cek aja. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Nah, teman-teman, kalau teman-teman masih baru pertama kali berkunjung ke channel saya yaitu channel Mas Blogger, itu silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru seputar dunia Microstock. Nah, pagi ini saya akan membuat tutorial yaitu cara gimana sih tips dan triknya untuk menaikkan sales di Icon Finder. Jadi saya iseng aja coba pakai keyword ini. Ternyata yang keluar banyak ya teman-teman cara menaikkan penjualan istilahnya tuh berbagai macam. Tapi saya tarik di sini ternyata ada yang namanya Icon Finder. Nah, makanya saya klik, kemudian inilah hasilnya teman-teman. Nah, di sini saya langsung terjemahkan saja. Caranya itu cara menaikkan penjualan itu dengan cara upload icon yang benar. Maksudnya seperti ini. Misalnya teman-teman mengupload icon itu bertema restoran atau bertema masakan atau cooking atau bakery. Nah, otomatis ya teman-teman buat ikonnya ya berhubungan dengan itu tadi, temanya tadi. Misalnya tadi kalau dia makanan atau food, ya buatlah ya misalnya seperti kue, roti, uh, pemanggangnya maupun yang lain-lainnya. Jadi itu saling berhubungan ya teman. Kalau misalnya teman-teman buat kasih temanya food, makanan, tapi di dalam isinya beda, misalnya isinya ada mobil, ada misalnya pesawat, ada yang lain-lain. Ya kalau ada hubungannya sih nggak apa-apa ya dikaitkan. Tapi kalau nggak ada hubungannya, nyampur aja masuk, ya itu tidak disarankan teman-teman. Itu yang pertama. Kedua, more is more. Maksudnya gini, mungkin kalau teman-teman bermain di situs Icon Finder seperti saya bilang, dan kalau teman-teman belum punya akunnya itu nanti linknya saya cantumkan, silakan cek aja di link deskripsi di bawah. Itu upload iconnya itu bukan upload icon yang ngasal gitu teman-teman. Maksudnya gini, utamakan kalau teman-teman buat icon itu kualitas ya teman-teman. Jadi bukan hanya asal membuat icon tapi baru latihan gitu di membuat ikonnya itu nggak cocok teman-teman. Kenapa? Di Icon Finder itu kalau teman-teman tahu free pick atau di Platicon mereka itu sangat selektif memilih icon. Jadi kalau mereka lihat ada satu atau dua icon saja yang dikira kurang bagus desainnya karena teman-teman baru belajar desain, belajar membuat icon, itu mereka akan meminta revisi teman-teman. Jadi kalau misalnya sampai udah revisi berkali-kali, udah 5, 6 kali revisi, 7 kali revisi nggak juga, ya itu mungkin wajar saja kalau teman-teman itu punya pandangan, waduh sulit ya masuk ke Icon Finder. Ya memang sulit teman-teman. Nggak semua orang bisa, ikonnya bisa dijual di Icon Finder. Karena ya memang ini ikonnya ini yang hanya punya nilai jual aja. Maksudnya itu ya icon yang betul-betul berkualitas saja yang bisa dijual di situs itu. Jadi harap maklum kalau misalnya icon teman-teman tuh tidak diterima ya
Kalau itu artinya ya teman-teman harus meningkatkan lagi skill membuat desain ikonnya itu harus bagus lagi, perbanyak lagi latihan, kemudian jangan mudah pantang menyerah. Nah, itu yang tips nomor 2. Jadi uploadlah icon yang kalau bisa yang bagus, yang banyak, kemudian original atau unik. Nah, itu yang kemudian uploadlah icon yang bukan kebanyakan. Maksudnya itu punya style yang berbeda. Nah, seperti teman-teman ketahui kalau di icon finder itu, jadi style yang paling banyak itu adalah style line dan fill line. Nah, saya akan jelaskan dulu line itu. Nah, yang line itu seperti ini, teman-teman. Jadi basic hanya cuman garis hitam aja. Nah, kalau yang fill line, ini kayak gini. Fill line itu, nah ini. Jadi campuran ada garis pinggirnya warna hitam, kemudian di dalamnya ada warna. Ini namanya jenis fill outline. Nah, ini. Nah, ini tipe-tipe fill outline. Jadi explore berbagai macam jenis style desain. Jadi nanti teman-teman bisa tahu tuh mana yang icon desain yang tren, kemudian mana yang kira-kira desain yang belum. Nah, jadi bisa dibaca dari situnya nilai penjualannya teman. Kemudian juga nomor 4 katanya supaya bisa menaikkan penjualan icon teman-teman itu uploadlah icon secara rutin. Karena apa? Kalau misalnya teman-teman jarang upload, ini sama kayak di Shutterstock ya teman-teman, sama juga kayak di Platikon. Jadi algoritmanya itu membaca, wah orang ini kurang serius nih ngupload icon, makanya jarang icon teman-teman itu nongol misalnya di beranda depannya gitu. Nah makanya kalau teman-teman pingin kok benar-benar serius dan mendapatkan penghasilan dari jual icon, itu uploadlah icon secara teratur. Ini yang bilang icon findernya sendiri teman-teman. Jadi ini saya yakin aplikasinya juga bisa diterapkan di situs lain juga kayak Platikon, kayak Denon Project, kemudian kayak Icon Scout, di Shutterstock itu sama. Jadi semakin sering teman-teman upload icon ya peluang dan ini teman-teman dapatkan pun jadi lebih besar gitu. Sama kayak di YouTube lah. Saya udah merasa sekali ketika saya baru awal mulai YouTube, kemudian video saya masih sedikit, itu masih di bawah 60 70. Saya mengetikkan nama saya itu di nama saya cari nama channel sana itu Mas Blogger itu belum terbaca dengan Google. Tapi ketika sudah saya upload lebih dari 100, sekarang udah lebih dari 130 video. Nah, itu terbaca baru. Nah, seperti itu teman-teman. Mereka itu butuh waktu untuk bisa terbaca atau terlihat di situsnya. Makanya saya bilang itu perlu upload icon secara rutin. Kemudian yang kelima, rencanakan untuk mengupload icon yang baru. Ya, misalnya teman-teman sudah tahu tuh, misalnya 2-3 bulan lagi, nah ini dibilang contohnya itu adalah icon Natal. Ya, jadi uploadnya itu sebelum Natal, teman-teman. Nah, kayak gitulah kira-kira. Di sini dikasih contohnya Natal, mah atau bulan Ramadan. Nah, bentar ini. Bentar lagi kita masuk bulan Ramadan nih. Tanggal 25 nanti. Ya, uploadnya kalau bisa ya jangan mendekati Ramadan kayak gini. Ini paling 2 minggu, 3 minggu lagi udah Ramadan kita. Kalau misalnya teman-teman akun ikonnya di sini, silakan teman-teman bisa mendaftar melalui link ini teman. Jadi tinggal diklik aja. Ya tuh tanggal Ramadan kita nggak salah sekitar tanggal 25 ini nanti. Ya kalau bisa ya dari sejak Januari atau Februari kemarin kita ngupload ikonnya itu. Nah seperti itu teman. Jadi kita harus rencanakan kalau kita mau membuat icon yang baru itu jauh hari. Jangan udah dekat waktunya baru upload, itu udah lewat nanti teman-teman. Apa namanya itu trennya. Nomor 5 itu yang keenam. Jadi teman-teman harus tahu kira-kira icon apa saja sih yang paling banyak di-download dari icon teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman
icon yang Ramadannya atau icon food-nya yang paling banyak di-download dari icon teman-teman, ya perbanyak aja itu stylenya itu. Tinggal dimodifikasi aja teman-teman kira-kira. Oh ini style yang line, ini style yang glib, ini style yang flat, ini yang style fill. Nah, itu yang perlu di-explore ya teman-teman. Kalau saya teman-teman tanya, "Mas, style apa yang paling banyak rame?" Ya tes saja teman-teman. Belum tentu ketika saya hanya membuat icon yang berjenis hitam putih, yang jenis line, ya saya bilang ya saya paling banyak dijual di line. Tapi kalau teman-teman buat icon yang paling banyak yang berwarna, ya pasti yang berwarna. Jadi beda-beda tiap orang. Jadi yang paling benar itu jawabannya di tes saja. Jadi tahu kita mana yang penjualan yang paling banyak. Kemudian nomor 7, pilih warna-warna yang pas di mata kita lah, user friendly lah. Jadi warna-warna yang seperti inilah. Kalau sekarang saya coba ambil contoh. Misalnya di antara 3 ini. 1, 2, 3. Untuk aplikasikan misalnya untuk stiker, buat stiker untuk anak-anak. Kira-kira yang mana yang akan teman-teman milih? Apa yang ini? Apa yang ini? Apa yang ini? Saya yakin jawaban yang paling banyak itu akan memilih yang ini teman-teman. Karena apa? Ya ini tadi kalau anak-anak kan suka yang icon yang berwarna-warni ya teman-teman. Nah sama juga kayak gini tadi. Makanya teman-teman itu ya harus tahu lah gimana cara membuat icon dan memilih warna yang pas untuk iconnya gitu. Saya memang untuk masalah pemberian warna pada icon ini um, bukan expertnya, tapi ada juga icon saya yang berwarna malah justru kurang laris, yang laris malah yang hitam putih. Ya itu seperti itu teman-teman. Jadi kasusnya itu beda-beda tiap orang. Kemudian juga tell story. Nah, bisa dibilang ini, dibilang kalau icon yang punya kata benda itu lebih populer dibandingkan kata-kata yang mengandung kata kerja. Misalnya kata benda itu mobil, car, misalnya pesawat, plane, atau kapal laut, ship, atau cruise ship, atau kapal pesiar. Nah, kalau yang contoh kata kerja itu misalnya kayak lari, run, bekerja itu work, itu kan di sini dibilang kalau yang lebih banyak itu menggunakan kata benda. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi gunakan keyword lah kira-kira dengan spesifikasi menggunakan keywordnya itu ke kata benda teman-teman. Yang kedua, nah ini bukan hanya proses mengupload icon saja dan kita tidak ngapa-ngapain saja. Itu boleh, terserah teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen salesnya lebih bagus lagi, nah teman-teman itu juga bisa mulai harus secara teratur membuat icon yang kedepannya itu carilah permintaan yang maksudnya tuh ya carilah icon-icon yang kira-kira dari punya icon teman-teman tuh paling banyak download ya seperti itu teman. Jadi teman-teman bisa perbanyak lagi icon yang paling banyak download itu. Atau yang kedua bisa juga teman-teman menjualnya dari sistem referral. Nah, referral ini maksudnya teman-teman menginformasikan misalnya icon finder atau mempromosikan icon teman-teman itu misalnya ke Instagram atau Facebook. Itu bisa meningkatkan penjualan icon teman-teman. Kemudian 10 juga gunakan strategi dengan mempromosikan icon teman-teman. Seperti saya bilang tadi ya kayak misalnya teman-teman buat portofolio itu di Dribbble, di promosi juga di Pinterest, Facebook, Twitter, Instagram maupun yang lain. Itu bagus teman-teman. Jadi itu bisa kalau misalnya banyak juga tuh teman-teman saya yang ketika dia mulai buat Instagram, kemudian dia buat Dribbble, dia buat Pinterest, mereka malah dilihat oleh klien lain
yang suka dengan desain mereka, lalu mereka di-hire. Jadi dia nggak lihatnya dari icon finder, kadang lihat dari Instagram, dan ya itu bagus teman-teman dilakukan. Dicoba, coba lakukan dengan melakukan promosi ke sosial media lah kira-kira. Kemudian 11, lakukan promosi, bukan lakukan promosi, tapi gunakan tag icon yang tepat lah. Jadi maksimalkan penggunaan tag icon itu yang benar lah. Kemudian yang ke-12 itu fokuslah penjualan untuk pengguna user yang pro. Pro ini maksudnya orang-orang yang membeli, klien lah, membeli icon. Misalnya teman-teman tahu tuh icon yang paling banyak di-download itu yang icon jenis bisnis, ya perbanyak jenis icon yang bisnis gitu teman-teman. Kemudian juga 13, dengarkan masukan dari klien kita teman. Misalnya teman-teman banyak orang yang sudah follow teman-teman, jadi udah tahu style teman-teman. Nah, kebetulan perusahaan mereka butuh icon yang jenisnya misalnya line, dan dia suka icon yang sederhana aja, nggak usah yang kompleks. Ya ikuti aja masukan dari klien kita tuh teman-teman. Ya karena apa ya? Kalau misalnya kita tidak berusaha untuk memuaskan klien kita, ya gimana dia mau membeli icon kita loh teman-teman. Nah, seperti itulah kira-kira. Makanya itu perlu kita menerima kritik atau saran dari klien kita. Kemudian 14, buatlah icon yang maksudnya kelompokkan atau grupkan icon yang sejenis yang memiliki konsisten. Konsisten itu seperti ini. Misalnya teman-teman buat icon yang fokusnya pada glip. Nah, ini kan glip bisa dilihat nih semua teman-teman. Ini glip semua nih, atau dikelompokkan. Nah, dikelompokkan kayak gini. Nah, ini bagus teman-teman penjualannya kalau udah kayak gini. Jadi rapi, nggak apa itu ya namanya ya, berantakan. Jadi mudah kalau klien menemukan kita. Nah, kayak gini. Ini bagus nih saya lihat. Teratur. Kemudian juga lakukan variasi, teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini variasinya. Yang saya lihat ini dia new V-line, ini V-line ya, maksudnya garis luarnya dia kasih warna, kemudian dalamnya juga kasih warna. Garis tepi maksud saya. Nah, yang ini beda, dia warna, dia mainkan warna aja gitu, teman-teman. Ditambah ini juga sama, warna putih aja. Kemudian di sini bedanya ada dia mainkan dua warna ya kayak gini teman-teman. Yang menjual di sana. Jadi mainkan juga warna, teman-teman. Kemudian juga yang 16 itu teman-teman juga bisa menjual, menaikkan penjualan dengan cara misalnya teman-teman udah rutin tuh penjualan dan teman-teman misalnya udah sibuk, nggak ada waktu lagi untuk mengupload icon. Ya, kalau teman-teman sudah rutin dapat sales setiap bulan dari icon finder, misalnya udah $100 tiap bulan, ya teman-teman ya bisa mikirkan untuk mencoba mencari desainer untuk membantu teman-teman. Misalnya ya teman-teman karena tadi ya udah bagus penjualannya, jadi teman-teman bisa membayar orang lain lah untuk membuat ikonnya, dan ikon teman yang dibuat oleh desainer itu teman-teman beli atau teman-teman bayar, nanti ikonnya itu kita upload ke situs ikonnya teman-teman. Itu bisa. Kemudian 17 juga teman-teman bisa dilakukan juga kalau pengen penulis tamu lah, misalnya di situs Icon Finder ini dia Icon Finder ini juga menyediakan blog teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang suka menulis dan ingin berbagi pengalaman teman-teman dalam buat icon, itu bisa kata teman. Jadi penulis tamu di Icon Finder. Nah, kalau misalnya benar-benar serius, di sini teman-teman bisa sekaligus menulis artikel tentang icon, lalu kalau benar serius ini bisa hubungi email ke sini saja teman-teman. Jadi
dengan melakukan hal ini itu exposure, teman-teman. Exposure itu maksudnya tingkat orang-orang jadi tahu kalau teman-teman itu adalah seorang pembuat icon dan menulis artikel. Jadi nanti kalau ternyata ada yang baca artikel teman-teman dan melihat icon teman-teman di artikel tersebut, ya bisa jadi mereka akan follow teman-teman, bahkan membeli icon teman-teman. Nah, seperti itu aja teman-teman. Tipsnya itu ada 17 tips tadi cara menaikkan penjualan itu di situs icon. Terutama di sini ambil contoh kasusnya itu di Icon Finder. Nah, kalau teman-teman suka konten seputar ini silakan like, kemudian share, dan jika tidak ingin ketinggalan lagi berita seputar dunia icon atau microstock, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya. Jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru seputar dunia microstock. Oh ya teman-teman, kalau misalnya ada yang tidak diketahui, kita diskusi aja di kolom komentar. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.